Pada malam harinya, Seiko nampak serius memimpin jalannya ritual pengusiran Evil Eye yang melekat pada tubuh Jiji. Setelah membaca mantra yang cukup panjang, wanita itu mematikan api dan memeriksa wajah Jiji di balik manekin kepala Taro. Sayangnya Evil Eye masih 100% bertahan dan tidak mau keluar dari Jiji. Seiko pun kembali menyalakan api dan kembali merapalkan mantra pengusiran hantu. Panasnya bara api membuat tubuh Taro menggeliat hebat. Sesuatu di dalam manekin tersebut nampak memberontak. Walau Seiko dan yang lainnya sangat serius berusaha, sayangnya Evil Eye tidak bergeming dan menganggap usaha Seiko tidak ada gunanya. Di hari berikutnya, semua orang makan bersama di dalam rumah. Suasana nampak cukup hangat, walau di dalamnya diwarnai perdebatan sengit antara Momo dan Aira. Aira sangat kesal karena tidak diajak ke rumah Jiji. Gadis itu juga marah-marah melihat Pini Winnie masih berada di bumi. Pini yang kebingungan lantas berterima kasih karena sudah diberikan seekor sapi. Sayangnya alien itu tidak bisa memerah susu sapi, atau lebih tepatnya sapi miliknya tidak bisa mengeluarkan susu untuk dikonsumsi Chiquitita. Hal inilah yang membuatnya terpaksa kembali ke bumi. Selain itu, di planet asal Pini dipenuhi oleh suatu zat seperti air aneh yang membuat Pini kesulitan memerah susu. Dikarenakan Chiquitita tidak bisa hidup tanpa asupan susu, maka Pini memutuskan untuk tinggal di bumi saja. Melihat Chiquitita yang imut membuat hati Aira luluh. Dia pun mempersilahkan Chiquitita tinggal di bumi selama-lamanya. Seiko benar-benar kasihan dengan Jiji. Tapi demi kebaikan bersama, dia terpaksa mengunci Jiji di dalam manekin Taro. Untuk melakukan prosesi pengusiran Evil Eye, agaknya diperlukan pertunjukan Hayashi. Sayangnya pelaku pertunjukan itu banyak yang sudah tua dan tidak ada jaminan Evil Eye akan lepas dari Jiji. Menurut Manjiro, Evil Eye mungkin bisa terlepas dari Jiji. Tapi dia jadi ragu setelah mengetahui kekuatan roh Jiji yang sangat kuat. Prosesi ini sangat beresiko dan mungkin saja memiliki efek samping pada Jiji. Ketika Taro memakan makanan yang cukup panas, tanpa disangka maneken itu tiba-tiba terjungkal dan meringis kesakitan. Seiko pun agak curiga dengan sikap Taro. Wanita itu lantas meminta Taro membuka kepalanya. Ternyata di dalamnya sosok Jiji nampak 100% sadar dari pengaruh Evil Eye. Melihat tingkah kocak dan sikap Jiji yang barbar, Seiko pun cukup yakin bahwa Jiji sudah kembali. Seiko lantas meminta Momo mengambil segelas air dingin. Tanpa banyak bicara, wanita itu menyiramkan segelas air dingin itu ke wajah Jiji. Detik itu juga Jiji kembali dikendalikan oleh Evil Eye. Sebelum hal buruk terjadi, Seiko segera mengambil segelas kuah panas dan menyiramkannya pada Evil Eye. Anehnya, Evil Eye menghilang dan kembali menjadi Jiji. Dari sini semuanya menyadari bahwa jika Jiji terkena air dingin, maka dia akan berubah menjadi Evil Eye. Sementara jika Evil Eye terkena air panas, maka dia akan berubah menjadi Jiji. Secara pribadi, Seiko meminta maaf pada Jiji, Momo, dan Okarun. Jika sedari awal Seiko mengetahui bahwa musuh utamanya adalah Evil Eye, maka dia tidak akan membiarkan ketiga remaja itu pergi sendiri. Bagaimanapun juga, ini adalah tanggung jawabnya sebagai orang tua. Walau Momo dan Jiji meminta Seiko bersikap biasa, namun Nenek Turbo menjelaskan mengapa Seiko bersikap demikian. Pada dasarnya, Evil Eye adalah setan gunung yang sulit dikendalikan. Yokai itu layaknya dewa hingga banyak disembah. Jika Evil Eye merasuki tubuh manusia biasa, maka manusia tersebut bisa saja gila, sel tubuhnya rusak dan setelahnya tewas. Oleh karena itulah, para setan gunung seperti Evil Eye hanya mengincar manusia dengan kekuatan roh yang sempurna seperti Jiji. Bisa dikatakan kalau Evil Eye masih seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahkan Momo dan yang lainnya bisa selamat saja sudah merupakan keajaiban. Tentu saja Evil Eye pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kelak suatu hari nanti, kekuatan Evil Eye pasti akan meledak dan hal itu tidak mungkin bisa dibendung lagi. Menanggapi fakta ini, Seiko memutuskan untuk mengawasi Jiji secara penuh. Dia tidak memperbolehkan Jiji keluar dari kota Kamigoe hingga Evil Eye terusir. Jika keluar dari kota Kamigoe, maka penghalangnya Seiko jadi tidak ada gunanya. Tubuh manekin Taro juga tidak mungkin selamanya menahan Evil Eye.
yokai sekelas Evil Eye pasti nantinya kebal pada penghalang. Seiko pun memberikan termos air panas pada Okarun dan Momo yang sebelumnya disiapkan Manjiro. Jika Evil Eye muncul, Seiko meminta Okarun dan Momo sigap menyiramkan air panas itu pada Jiji. Di samping itu, Seiko meminta Jiji untuk lebih waspada dengan air dingin, baik saat cuci tangan, meminum air, dan lain sebagainya. Jika sampai terkena setetes air dingin, Seiko memastikan Jiji pasti akan berubah jadi Evil Eye. Mengingat betapa kerasnya pertarungan sebelumnya, Okarun dan Momo tidak ingin bertarung lagi melawan Evil Eye. Okarun pun meminta semuanya untuk berjuang bersama-sama hingga prosesi pengusiran Evil Eye tuntas 100%. Esoknya semua orang mengantarkan Jiji mengunjungi orang tuanya. Walau sebelumnya Jiji tidak pernah mengkhawatirkan kondisi kedua orang tuanya yang cerewet, namun saat bertemu di rumah sakit, pemuda itu malah menangis sesenggukan. Momo dan Okarun benar-benar bersyukur melihat kondisi yang mengharukan ini. Sementara itu di TV nasional mengabarkan tentang sebuah berita penting mengenai erupsi gunung berapi. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden letusan itu. Pengamatan di cuaca juga memastikan bahwa kebakaran hutan sudah mereda. Pun demikian, siaga level 4 tetap diberlakukan. Penyiar berita di TV lantas mengabarkan bahwa Juichi Kito dan 9 orang lainnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penyekapan. Sementara itu Naki Kito yang merupakan tersangka utamanya malah kabur dan masih jadi buronan polisi. Saat ini di tengah hutan, para polisi sibuk mencari keberadaan Naki. Wanita tua itu pun meringis dan sangat kesal dengan kondisinya yang buruk. Sambil mengumpat keras, wanita itu berlarian kabur agar tidak tertangkap polisi. Setelah berlari cukup jauh, Naki menyayangkan kematian ular besarnya. Bagaimana tidak? Naki dan keluarganya sudah susah payah memelihara makhluk itu selama 200 tahun. Wanita itu kembali mengumpat sejadi-jadinya. Parahnya, dia menjepol rambut dan merobek mukanya sendiri. Ternyata di balik wujud Naki terdapat sosok alien yang mengerikan. Amarah alien itu meledak-ledak, dan dia benar-benar dendam pada Momo Ayase. Pada esok paginya, Momo menyapa Okarun untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Ketika Okarun menanyakan kabar Jiji, Momo langsung menghela nafas panjang. Kondisi Jiji tidak ada perubahan. Ditambah lagi Evil Eye mulai kebal dengan mantra penghalang. Prosesi pengusiran jadi terasa sulit karena membutuhkan pertunjukan Hayashi. Konon pertunjukan Hayashi bisa menghibur Evil Eye supaya mudah dikeluarkan dari tubuh manusia. Sesampainya di sekolah, Momo langsung menarik Aira dari depan kelasnya. Tentu saja Aira kesal dan tidak mengerti dengan maksudnya Momo. Semua teman-teman sekelas Aira nampak bingung. Mengapa gadis berambut pink tersebut bisa mudah akrab dengan Momo Ayase yang merupakan musuhnya? Di belakang sekolah, Aira menumpahkan amarahnya pada Momo. Tapi tidak dengan Okarun. Gadis itu benar-benar sudah jatuh hati pada pemuda culun berkacamata seperti Okarun. Okarun dan Aira mulai menatap Momo dengan serius. Tapi keduanya langsung kaget bukan main setelah Momo menyampaikan keinginannya untuk mengajak Okarun dan Aira tinggal di rumahnya. Bukan tanpa alasan. Jika Jiji berubah menjadi Evil Eye, maka kehadiran Okarun dan Aira pasti sangat membantu. Walau di rumah ada Seiko dan Manjiro, tapi tetap saja Jiji harus diawasi 24 jam. Intinya Momo hanya ingin agar semuanya bersiaga demi mengawasi Jiji. Melihat reaksi Okarun dan Aira yang gak jelas, Momo pun jadi tidak berharap banyak. Tapi detik itu juga, Okarun dan Aira menegaskan bahwa mereka siap dan bersedia menginap di rumahnya Momo. Sore itu Jiji nampak kebingungan melihat manekin Taro lepas dari tangannya. Seiko lantas memeriksa bagian tubuh Taro yang lepas itu. Setelah dicek, ternyata kertas penghalang sudah mencapai batas dan hangus. Seiko meminta Taro untuk melepaskan diri dari Jiji. Tentu saja momen ini sangat dinantikan Taro. Walau sangat lega bisa melepaskan diri dari Jiji, namun manekin itu kebingungan menyatukan kepalanya kembali. Dikarenakan sudah tidak ada penghalang, Seiko kembali mengingatkan Jiji agar lebih berhati-hati dengan air dingin.
Sesaat kemudian Momo dan Okarun pulang ke rumah. Aira juga nampak menyusul dengan membawa barang sekoper penuh. Seiko pun memerintahkan semuanya untuk membawa termos berisikan air panas. Tentu saja itu untuk berjaga-jaga jika saja Jiji berubah menjadi Evil Eye. Malam itu semuanya kembali makan bersama. Namun kali ini Momo dan Aira bisa berdamai dan lebih akrab dari sebelumnya. Sementara itu Jiji selalu bersikap hangat dan ingin mengajak Okarun bermain game sepak bola. Di tengah kegiatan makan, Seiko meminta Okarun untuk mengambilkan kecap soyu di sebelahnya. Okarun pun tanpa sengaja meneteskan kecap soyu itu hingga mengenai tangan Jiji. Parahnya, hanya dengan satu tetesan kecap soyu Jiji langsung berubah jadi Evil Eye. Tanpa basa-basi, Evil Eye yang sangat marah langsung menghempaskan meja dan meledakkan seisi rumah.